Nah, saudara, pertemuan-pertemuan ibadah sangat penting bagi kehidupan kerohanian kita dan juga bagi kehidupan persaudaraan kita di dalam Kristus. Ya, dalam persekutuan dengan orang percaya ada kekuatan besar. Tuhan memanggil kita untuk beribadah bersama-sama. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya, Guru Injil Atongai. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Begitu besar pertolongan dan pemeliharaan-Mu yang kami alami. Dan terus-menerus Engkau nyatakan akan kesetiaan-Mu. Di tengah-tengah perjalanan kami dalam dunia ini, suka duka mengiringi perjalanan kami. Tetapi kalau kami ada sampai hari ini, semua itu adalah anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih seluruh keberadaan kami. Terima kasih berkat-berkat-Mu. Terima kasih apapun yang terjadi, suka maupun duka, karena Engkau menjadikan semuanya itu agar kami senantiasa mengandalkan Engkau. Ya Tuhan, tolonglah kami dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon, layakanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin dan menguasai kami, agar kami dapat memahami, mengerti, dan menggerakkan kami, memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, mulai ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya memberikan judul renungan ini adalah mengapa kita harus setia beribadah. Nah saudara, fenomena atau kebiasaan bermalas-malas datang beribadah itu bukan hanya ada di zaman ini atau sekarang-sekarang ini, tetapi sudah ada sejak dari dulu. Ya, kalau kita perhatikan Alkitab kita ini, ya berarti bagian ini ditulis 2000 tahun lebih yang lalu. Berarti sudah ada orang-orang yang memang tidak setia datang beribadah kepada Tuhan. Nah, bagian ini, perikop ini sering dipakai untuk mengingatkan orang atau jemaat agar jangan lupa atau jangan bermalas-malas datang beribadah atau datang ke kebaktian di gereja. Biasanya itu disampaikan, diingatkan misalnya ketika ada kunjungan atau ada pembesukan. Jadi diingatkan, diajak untuk setia datang beribadah kepada Tuhan di gereja. Namun demikian saudara, sesungguhnya bagian firman Tuhan ini mempunyai arti yang jauh lebih dalam daripada hanya sekedar sebagai undangan, ajakan untuk datang aktif ke kebaktian ataupun persekutuan di gereja. Dari ayat ini kita dapat melihat dua hal. Yang pertama saudara, setia kepada Tuhan di dalam secara khusus dengan tindakan yaitu beribadah di gereja. Nah saudara, pertemuan-pertemuan ibadah sangat penting bagi kehidupan kerohanian kita dan juga
bagi kehidupan persaudaraan kita di dalam Kristus. Kita sebagai sesama anggota jemaat, sebagai anggota tubuh Kristus. Karena apa, saudara? Karena pertemuan-pertemuan ibadah dapat memotivasi kita untuk menjadi lebih giat di dalam melakukan kehidupan rohani dan menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya yang sudah semakin mendekat. Jadi mengapa kita perlu pertemuan-pertemuan ibadah? Kita lihat di sini ada kata saling. Ya, dalam persekutuan dengan orang percaya ada kekuatan besar. Tuhan memanggil kita untuk beribadah bersama-sama. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertemuan ibadah bersama itu lebih penting nilainya daripada segala macam pertemuan. Ya, di dalam kebiasaan orang Yahudi, bertemu dengan Tuhan atau datang di dalam ibadah itu adalah merupakan pertemuan tertinggi. Karena apa, saudara? Karena Tuhan Allah semesta alam dan Raja di atas segala raja, kita bertemu atau kita datang di hadapannya. Jadi dalam pertemuan ini bukan hanya bertemu dengan sesama, tetapi juga bertemu dengan Tuhan yang menciptakan kita, bertemu dengan Tuhan Juru Selamat kita. Dan jangan heran jika orang-orang Yahudi menolak untuk bertemu dengan siapapun termasuk raja, jika waktu pertemuan itu bersamaan dengan waktu pertemuan ibadah bersama di gereja. Jadi mereka lebih mengutamakan bertemu dengan Tuhan atau datang beribadah kepada Tuhan lebih daripada yang lainnya. Tetapi kalau kita sekarang ini, saudara, kita malah lebih mementingkan hobi kita, mementingkan relasi kita dengan orang lain di luar daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Karena itu, saudara, marilah itu menjadi peringatan bagi kita, mengutamakan pertemuan-pertemuan ibadah itu melebihi pertemuan yang lainnya. Karena bukan hanya kita bertemu dengan sesama anggota jemaat, tetapi kita pun juga bertemu dengan pencipta kita, juru selamat kita, dan mendengarkan firman-Nya di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Kemudian yang kedua, saudara, setia kepada gereja. Pertemuan-pertemuan ibadah ini juga pada akhirnya dinyatakan melalui sikap hidup di dalam pelayanan di gereja. Jadi ibadah adalah melayani. Kita datang beribadah itu melayani Tuhan. Yang melayani Tuhan itu bukan hanya pendeta yang berkhotbah, bukan hanya mereka yang memimpin pujian atau yang mengiringi dengan permainan musik. Tetapi kita datang beribadah kepada Tuhan adalah kita melayani Tuhan. Tadi dikatakan memang pertemuan ibadah tidak dibatasi oleh tempat, tapi di sini kita berbicara tentang ibadah pada umumnya dalam arti kebaktian di gereja. Ya, untuk melayani di gereja tentunya kita harus setia pada suatu gereja. Karena gereja itu adalah tempat persekutuan, tempat beribadah, juga tempat persekutuan saling memperhatikan, saling melayani, saling menolong, dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya, dan berbagai macam. Masih banyak lagi yang dapat kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, saudara, marilah kita menyemangati diri, memotivasi diri, dan berkomitmen kembali untuk lebih memperhatikan akan hal ini, yaitu setia datang beribadah dan datang di dalam persekutuan. Karena itu hal yang sangat penting, terutama untuk pertumbuhan kerohanian kita dan juga sebagai wujud nyata kita melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya, dan kita dimampukan untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan firman-Mu untuk kami. Karena itu kami bersyukur Engkau masih tetap memanggil kami dan mengasihi kami. Kami pada hari ini melalui firman-Mu mengingatkan kami untuk rajin
ikut di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, seperti ibadah hari Minggu, ataupun ibadah di tengah-tengah minggu, persekutuan komisi-komisi, ataupun persekutuan doa. Dan kami mohon kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Karena di dalamnya terdapat satu kekuatan, yaitu demi pertumbuhan kerohanian kami. Dan juga melalui pertemuan ibadah, kami dapat melayani Engkau terutama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah menyelamatkan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau ya Tuhan yang terus menolong agar jemaat tergerak hatinya untuk tetap setia datang beribadah kepadamu. Kami mohon juga agar pertemuan-pertemuan ibadah kami, baik di hari Minggu, di ibadah-ibadah raya, maupun pertemuan-pertemuan di tengah-tengah minggu, pertemuan komisi, ibadah-ibadah syukur, ibadah penghiburan, kiranya Tuhan memberkati. Dan melalui itu semuanya sehingga membuat pertumbuhan iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pengertian ini tertanam dalam hati kami, sehingga kami menyadari bahwa begitu pentingnya pertemuan-pertemuan ibadah, dan sehingga kami mengambil komitmen untuk ikut ambil bagian di dalamnya hingga menjelang kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus yang kedua kalinya yang sudah semakin mendekat. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami agar kami makin giat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.